Kontak kembali tersambung pada momen kalender ini 1 Oktober 2021 dari Jumat, mana kontak terhubung menyatakan atas nama keterwakilan ataupun keterkaitan Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta, Entertainment Nasional Indonesia Jakarta menghubungi nama Irwan Cornel dan juga keterkaitan nama Bencu Banurea. Kontak menyatakan hal ini keterkaitan kronologi tahun 2008, sungguhnya atas nama Universitas Sumatera Utara yang berketertarikan atas nama dosen yang bersangkutan untuk perihal politik ataupun dunia politik. Kontak menyatakan kronologi ada versi yang lainnya yang perlu juga untuk dikonferensikan untuk pembuktian ataupun indikasi keterkaitan perkara supernatural awal 2008. Atas nama Internet ID 666 Discovery meninggal disepakati sebagai acuan untuk pengurusan perkara supernatural apapun ini. Human Commanding Gusung Grave, eksistensi perkaranya dirintis dipalawani oleh nama Irwan Cornel, Internet ID 666 Discovery. Untuk menyatakan Entertainment Nasional Indonesia Jakarta pada tahun-tahun 2006-2008 memiliki rombongannya yang baru yang berasal dari Universitas Sumatera Utara sesungguhnya. Domisili Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dan juga keterkaitan rombongan baru dunia politik nasional Indonesia ataupun tokoh politik nasional Indonesia di tahun-tahun bersamaan. Kontak menyatakan atas nama Ibu Sri Mulyani Indrawati dan juga termasuk Ibu Sri Pujiastuti dan nama inisial Erik Estrada ataupun juga kalau tidak salah namanya Reno Barak. Kalangan Entertainment Nasional Indonesia Jakarta ataupun juga politik nasional Indonesia. Tokoh politik baru ini bernama Reno Barak ataupun juga John Barak yang sesungguhnya berdasarkan kontak menyatakan definitif bernama Erik Estrada yang berasal dari Universitas Sumatera Utara sesungguhnya. Masa perkuliahan nama Irwan Cornel. Kontak menyatakan ini perlu untuk dikonferensikan karena sesungguhnya keterkaitan kepada kronologi perkara supernatural yang dimaksud oleh Internet 666 Discovery ini. Ketersangkaan supernatural Human Commanding Gusung Grave yang berdasarkan kontak menyatakan mengacu kepada kesepakatan atas nama Ibu Sri Mulyani Indrawati di Universitas Sumatera Utara untuk kompromi politik Jawa bersama Begu Ganjang ataupun tentang Yahoha. Kontak menyatakan ikonik rahasia tersebut. Kontak menyatakan demikian. Pada mulanya berdasarkan kontak menyatakan orang Batak anaknya ada kuliah di USU. Salah satu namanya Bencu Banurea. Bencu Banurea ini berasal dari Kabupaten Dairi, Pak Barat. Dan lalu kemudian Bencu Banurea ini bernyali untuk mengajak ngomong-ngomong politik kalangan birokrat kampus USU yang dikenalinya berdasarkan informasi pertemanan di Universitas Sumatera Utara pada masa perkuliahan Irwan Cornel berstatus dosen yang bersangkutan ini sebagai pihak yang memiliki ketertarikan dengan politik ataupun keminatan kepada dunia politik, mau membiayai ataupun juga mau untuk
menanggapi percakapan-percakapan semacam politik. Kontek menyatakan serupa demikian. Lalu kemudian nama Bencu Banurea ini pun berhasil mengajak dosen yang bersangkutan tersebut untuk ngomong politik. Dosen yang bersangkutan ini adalah kalangan birokrat kampus USU. Berdasarkan kontek menyatakan demikian, memiliki kewenangan untuk keterkaitan kepada pencairan, istilahnya kurang lebih begitulah, pencairan keuangan mahasiswa, dana mahasiswa ataupun keuangan kampus USU. Kontek menyatakan kurang lebih demikian, untuk keperluan yang diyakini ataupun disepakati oleh pihak Universitas Sumatera Utara, semacam proposal ataupun juga pembiayaan untuk keperluan ataupun kepentingan Universitas Sumatera Utara. Kontek menyatakan nama dosen ini Ibu Sri, di mana kontek agak membingungkan. Ibu Sri ini ada dua. Satu, Ibu Sri Pujiastuti. Definitif Ibu Sri Pujiastuti ini dosen di Universitas Sumatera Utara, dosen USU ini, Ibu Sri Pujiastuti ini. Lalu yang kedua, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Ibu Sri Mulyani Indrawati ini merupakan kalangan birokrat kampus USU. Termasuk ini digolongkan Purek ataupun pembantu rektor, Purek 1 ataupun Purek 3 ataupun Purek 2 di Universitas Sumatera Utara. Berasal dari kalangan suku Jawa. Kontek menyatakan Ibu Sri Mulyani Indrawati ini kalangan dari suku Jawa. Dan lalu kemudian kembali kepada nama Bencu Banurea. Bencu Banurea ini adalah mahasiswa dari Fakultas MIPA, Matematika dan Pengetahuan Alam, ilmu pasti. Dan satu stambuk masa perkuliahan dengan nama Irwan Cornel, di mana pada masa tersebut nama Irwan Cornel ini merupakan ketokohan kalangan pertemanan kemahasiswaan di kala itu, ketokohan keterkenalan kemahasiswaan di Universitas Sumatera Utara. Lagi ngorbit, lagi beranjak pada waktu itu. Kontek menyatakan alibinya termasuk juga Mulan, Ibu Mulan Kwok ataupun Mulan Jamila, di mana kontek menyatakan Mulan Kwok ataupun Mulan Jamila ini juga sebenarnya berasal dari Universitas Sumatera Utara. Rombongan Entertainment Nasional Indonesia Jakarta yang berangkat bersama Bencu ataupun yang mengorbit di dunia entertainment nasional Indonesia pada tahun-tahun kemunculan internet 666 account discovery 2006 2008. Untuk menyatakan kurang lebih demikian lah. Satu fakultas dengan Bencu Banurea ini. Lalu kembali pada konteks terhubung yang menyatakan ceritanya, lalu kemudian nama Bencu Banurea ini berhasil mengajak cakap-cakap Ibu Sri Pujiastuti. Konteks menyatakan waktu itu kejadiannya di USU. Lalu setelah Ibu Sri Pujiastuti, Bencu Banurea ini pun berhasil mengajak cakap-cakap Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kontek menyatakan demikian. Di masa itu, nama Irwan Cornel ini merupakan pertemanan dari Bencu Banurea, ketokohan keterkenalan kemahasiswaan Sumatera Utara yang berjabatan Menteri Biro Hukum ataupun Menteri Karir yang beranjak dari anggota departemen di pemerintahan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Kurang lebih demikianlah. Karena konteks menyatakan itu juga perlu dijelaskan untuk memastikan perkara yang bersangkutan. Nama Anwar Sadat Siregar, Presiden mahasiswa Sumatera Utara, dinyatakan ingin untuk diinvestigasi karena
ketertarikannya yang sangat kuat dengan pemerintahan mahasiswa Universitas Sumatera Utara, atau menyangkut juga perkara ketersangkaan supranatural Pak Muhyiddin ini. Karena sepertinya konteks Anwar Sadat Siregar ini mengganggu kepolisian, karena seperti Anwar ini adalah orang yang dicari ataupun tersangka supranatural yang dimaksud. Sangat gencar sekali soal jabatan kementerian nama Irwan Cornel ini. Mana konteks menyatakan termasuk nama Pemiga Orba Yusra ataupun Popoy namanya ya, dari Fakultas Ekonomi, yang dicerang-harai sebagai tersangka ataupun pelaku aktivitas supranatural Himin Komandinggo Sunggrif bersama Anwar Sadat Siregar. Jam masa perkuliahannya yang menyangkut juga kepada nama Irwan Cornel sebagai korbannya. Konteks menyatakan perlu rinci dulu. Nama Irwan Cornel ini dulu menteri ya. Konteks kepolisian menyatakan demikian. Lalu menterinya itu bagaimana? Coba jelaskan. Konteks kepolisian menyatakan demikian. Bahwa nama Irwan Cornel ini berjabatan karir di bidang kementerian Pemausu. Lalu kemudian berjabatanlah sebagai menteri di Pemausu. Dan kemudian tidak diakui oleh Anwar Sadat Siregar ini. Termasuk juga Pemiga Orba Yusra namanya, ataupun Popoy. Baiklah, kira-kira demikian. Lalu kita kembali kepada cerita tentang nama Bencu Banurea. Bencu Banurea secara sepihak statusnya sebagai ketersangkaan ataupun juga oknum sosok yang ingin dibicarakan pada momen ini. Bencu Banurea ini berdasarkan konteks menyatakan berhasil mengajak cakap-cakap nama Ibu Sri Mulyani Indrawati. Mana konteks menyatakan Ibu Sri Mulyani Indrawati ini adalah kalangan birokrat kampus USU, termasuk dikategorikan purek ataupun pembantu rektor bidang pendanaan ataupun keuangan kemahasiswaan seperti uang SPP ataupun juga menyangkut tentang dana-dana. Konteks menyatakan istilahnya dana-dana USU. Mana konteks terus menyatakan bukan juga pihak Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dosen yang bersangkutan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Menyangkut status ketersangkaannya juga pada momen perkara supranatural Abak Milenium ini. Himin Komandinggo Sunggrif disangkakan pelakunya ataupun tersangkanya berasal dari Universitas Sumatera Utara. Menyangkut akademik kesarjanaan hukum nama Irwan Cornel, perkara supranatural ini, konteks menyatakan kepolisian menginginkan nama Irwan Cornel untuk mengkonferensikannya juga. Dosen yang bersangkutan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Kontek-kontekan pemerintahan mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Nama Anwar Siregar ataupun juga Pemiga Orba Yusra ataupun Popoy. Konteks menyatakan termasuk juga Bencu Banurea dari pihak versi lainnya. Kembali kepada cerita, Bencu Banurea ini merupakan kalangan pertemanan yang tersendiri selain daripada Anwar Sadat Siregar ini. Tidak dekat ataupun tidak familiar dengan Anwar Sadat Siregar ini, kurang lebih demikian. Dan berasal dari Fakultas MIPA. Lanjut ceritanya. Pembicaraan antara Bencu Banurea ini dengan Ibu Sri Mulyani Indrawati ataupun juga Ibu Sri Pujastuti berdasarkan konteks menyatakan menyangkut topik begu kencang ataupun dukun Batak, di mana Bencu berdasarkan konteks menyatakan memiliki tawaran politik yang bernama ataupun berjudul begu ganjang, politik begu ganjang, istilahnya begitulah, kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati ataupun juga Ibu Sri Pujastuti. Konteks menyatakan dua-duanya ini namanya Sri. Dua-duanya Sri. Satu Sri, satu lagi Sri. Satu Sri Mulyani Indrawati. Konteks menyatakan definitif. Satu itu Sri Mulyani Indrawati. Dan satu lagi Sri Pujastuti. Konteks menyatakan demikian. Dan lalu kemudian konteks terus menyatakan Ibu Sri Mulyani Indrawati ini berasal dari suku Jawa.
suku Jawa. Nah, pada perihal tersebutlah ketertarikan Ibu Sri Mulyani Indrawati ini dengan topik Begu Ganjang Bencu Banurea. Konteks menyatakan Ibu Sri Mulyani Indrawati ini meragukan ataupun ingin membuktikan kebenaran supernatural Begu Ganjang orang Batak ini. Konteks menyatakan keterwakilan pembicaraannya atas nama Bencu Banurea pada waktu itu. Dan lalu kemudian disepakatilah untuk perjanjian apabila konteks menyatakan kurang lebih demikianlah. Apabila Begu Ganjang Bencu Banurea ini benar terjadi, benar berlangsung, maka Bencu Banurea ini akan mendapatkan uang dari Ibu Sri Mulyani Indrawati. Konteks menyatakan keterkaitan kepada politik Begu Ganjang yang diragukan itu beneran ada politik Begu Ganjang orang Batak ini, di mana Ibu Sri Mulyani Indrawati dinyatakan merupakan kalangan birokrat kampus USU yang berasal dari suku Jawa. Dana itu dana mahasiswa, keuangan mahasiswaan ataupun uang SPP lah. Lalu kemudian konteks terhubung kembali menyatakan Bencu Banurea ini punya rombongan. Rombongannya itu berasal dari Fakultas MIPA. Termasuk itu rombongannya Ibu Sri Pujiastuti. Dan berdasarkan konteks terhubung menyatakan termasuk juga Ibu Sri Mulyani Indrawati ini. Rombongannya itu salah satunya adalah Luna Maya. Luna Maya dinyatakan berasal dari Universitas Sumatera Utara. Di masa perkuliahan nama Irwan Corneli. Lalu yang kedua Reno Barak ataupun nama aslinya Erik Estrada, teman sekolah SMU 2 nama Irwan Cornel. Erik Estrada ataupun Reno Barak ini dinyatakan juga rombongan Bencu Banurea, berasal dari Universitas Sumatera Utara, dari Fakultas MIPA ataupun Fakultas Teknik. Fakultas MIPA. Konteks Lamhot Banurea berlangsung, hantu Lamhot Banurea mungkin kan, karena saya memberanikan untuk mengkomprensikannya. Menyatakan Erik Estrada itu dari MIPA, Fakultas MIPA itu Erik Estrada, yang lalu kemudian dia berganti nama Reno Barak katanya namanya. Artis, selebritis ataupun tokoh nasional Indonesia termasuk juga John Barak ataupun Erik Estrada. Lalu kemudian konteks menyatakan rombongan Bencu Banurea dari Fakultas MIPA ini termasuk juga nama Aura Kasih. Artis ataupun selebritis nasional Indonesia Jakarta, nama Aura Kasih. Itu termasuk rombongan Bencu Banurea yang berasal dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas MIPA. Di masa perkuliahan nama Irwan Cornel. Lalu kemudian artis ataupun selebritis lainnya. Konteks baru sudah terhubung menyatakan ikut juga nama Sachi katanya, Sachi alias Sachi. Teman satu album, satu lagu Aura Kasih alias Sachi. Konteks menyatakan ikut itu alias Sachi. Alias Sachi ini juga berasal dari Universitas Sumatera Utara. Konteksnya menyatakan sama dia itu dengan Aura Kasih dan Mulan Fok ataupun Mulan Jamila. Itu juga berasal dari Universitas Sumatera Utara. Nah, konteks menyatakan termasuk juga nama Erik Estrada ataupun Luna Maya. Saya memberanikan kembali untuk melangsungkan konferensi ini karena berdasarkan konteks juga terus menyatakan ini juga versi lain yang perlu untuk dikonferensikan guna acuan atau urusan perkara yang dimaksud, atau menyangkut juga keuangan kepada nama Irwan Cornel, reward perkara kepada nama Irwan Cornel, mana keterkaitan juga konteks terus menyatakannya tentang nama Bencu Banurea ini. Konteks menyatakan demikian. Bahwasanya Bencu Banurea ini merupakan kronologi perkara supernatural tahun 2008. Nah, konteks menghubungi menyatakan termasuk juga atas nama turis ataupun wisatawan di Jakarta, orang bule ataupun orang Amerika ataupun
NATO Amerika yang pernah berwisata ataupun menjadi turis di Jakarta, dan kontak menyatakan kena tipu sama nama Bencu Banurea ini. Bencu ini pernah ngibulin orang bule di Jakarta, mana orang bule itu adalah tentara NATO. Kontak menyatakan itu juga keterkaitannya. Lalu kembalilah kepada cerita, karena berdasarkan konten juga itu perlu juga secara konferensinya alur cerita ataupun resumenya. Perkenalan kepada nama Irwan Cornel. Bagaimana awalnya kenal sama nama Irwan Cornel? Konteks terus menyatakan Mulan, termasuk juga Aura Kasih, termasuk juga alias Saci, itu sudah kenal sama Cornel sejak di USU. Sejak dari masa Pajak USU lama. Pajak USU masih berlokasi di samping Fakultas Ekonomi, di samping Fakultas Visipol, di samping Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, samping Fakultas Ilmu Pendidikan Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Masih di situ dulu Pajak USU. Nah, di situ dinyatakan Aura Kasih dan Mulan Jamila, termasuk alias Saci ini, dan juga Luna Maya, itu berkuliah di USU dan sudah kenal sama Cornel ini. Sudah kenal sejak dari masa Pajak USU lama, itu udah kenal dengan Cornel. Perkenalannya berdasarkan konteks menyatakan tentang keterkenalan nama. Nama Irwan Cornel ini terkenal di kalangan pertemanan mahasiswa, lintas fakultas, ketokohan kemahasiswaan yang dikenal lah. Pokoknya adalah konteksnya menyatakan atas nama Aura Kasih ataupun mungkin konteks terhubung hantunya Mulan kok. Konteks konfirmasi menyatakan konferensi ini juga ke kepolisian untuk memediasi konteks yang terhubung ataupun langsungkanlah konferensinya. Konteks menyatakan demikian. Nanti kan akan dibuktikan. Nama Irwan Cornel ini dinyatakan punya nama, dikenal di pertemanan kemahasiswaan di Universitas Sumatera Utara. Demikianlah awal kenal sama Cornel waktu di USU. Pada waktu itu dinyatakan Cornel ini merupakan ketokohan kemahasiswaan yang juga menyangkut pemerintahan mahasiswa, PEMA USU, PEMA tingkat universitas, PEMA USU. Menteri Advokasi HAM dan Lingkungan Hidup yang dikomplain jabatannya oleh Anwar Sadat Siregar dengan pengurusan lanjutan tentang kemungkinan keterkaitan ketersangkaan kepada nama Anwar Sadat Siregar. Supernatural apa melindungi ini dikomplain-komplain soal jabatan kementerian Biro Hukum PEMA USU nama Irwan Cornel. Konteks kepolisian menyatakan demikian. Mencurigakan. Konteks menyatakan demikian. Lalu kita kembali kepada cerita. Pada masa waktu Pajak USU masih di samping Fakultas Hukum, di samping Fakultas Ilmu Kependidikan Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. Pada waktu itu Bencu Banurea ini ngajak ngomong-ngomong Mulan, termasuk juga Aura Kasih ataupun alias Saci ataupun Luna Maya Baby. Konteks menyatakan definitif orang ini rombongan Bencu Banurea, namun Cornel tidak tahu kronologinya bagaimana. Dari Universitas Sumatera Utara. Nah, konteks menyatakan pada waktu itu Bencu Banurea ini menawarkan nama Irwan Cornel kepada alias Saci ataupun Luna Maya ataupun juga Erik Estrada dan teman-temannya. Mereka ini adalah kalangan IO, Event Organizer, yang berasal dari Fakultas MIPA, FMIPA, di bawah naungan ataupun juga termasuk kelompok mereka ini kepada dosennya, namanya Ibu Sri Pujiastuti ataupun juga Ibu Sri Mulyani Indrawati. Konteks menyatakan mereka ini ditawari Bencu nama Irwan Cornel untuk ikut sebagai bagian dari kelompok mereka, kurang lebih demikian. Di mana berdasarkan konteks itu menyatakan mereka ini sejak masa perkuliahan sudah berencana mau merantau mereka ini ke Jakarta.
Konteksnya menyatakan demikian. Sejak kuliah mereka memang merencanakan mau merantau bersama Bencu ini. Bencu Banuria ini berdasarkan konteks menyatakan sejenis pertemanan yang jayus ataupun sok kenal, sok akrab, sok dekat gitu. Konteks menyatakan waktu itu kita kumpul-kumpul dan Bencu ikut kumpul-kumpul. Nah, lalu kita pun ngomong-ngomong, kurang lebih demikian. Satu kelompok lah kita bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati pada waktu itu di Universitas Sumatera Utara. Konteks terhubung menyatakan soalnya soal politik USU. USU mau main politik, tapi dengan judul Begu Ganjang. Mau membuktikan politik Begu Ganjang. Apakah Begu Ganjang orang Batak ini benar adanya? Konteks menyatakan keterwakilan ngomong-ngomongnya atas nama Bencu Banuria. Di mana konteks konfirmasi juga menyebutkan Bencu Banuria ini termasuk kalangan angkutan ataupun manajemen angkutan antar kota, antar provinsi. Angkutan antar kota, antar provinsi seperti BTN, Sampri ataupun Napogos yang menuju ke Kabupaten Dairi ataupun Pak Barat itu, termasuk manajemennya itu Bencu ini, Bencu Banuria ini. Sejak tahun perkuliahan ataupun tahun 2008 lah lebih tepatnya, pada waktu itu nama Irwan Kornel ini sudah tidak lagi diusu ataupun sudah kena sanksi lah tentang akademik perkuliahannya dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang mana persoalan akademik perkuliahan nama Irwan Kornel ini pun berdasarkan konteks terhubung menyatakan menyangkut kepada perkara ini, perkara supranatural ini, termasuk dosen dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Konteks menyatakan kurang lebih demikian. Lalu kemudian kembali kepada cerita. Konteks menyatakan topiknya politik Begu Ganjang dari USU atas nama Bencu Banuria dari Fakultas MIPA. Ngajak-ngajak Kornel, tapi tidak ngomong-ngomong sama Kornel. Sama sekali Kornel nggak tahu apa-apa soal ini. Pada waktu itu, hanya Bencu menceritakan ataupun memasukkan nama Irwan Kornel sebagai bagian dari cerita-cerita dari percakapan. Di mana konteks menyatakan pada waktu itu rombongan Bencu Banuria ini termasuklah Luna Maya dan juga Mulan ataupun juga Aurat Asih dan alias Saci. Konteks menyatakan sepertinya nama-namanya tetap ya, tidak bertambah. Padahal berdasarkan konteks terus menyatakan banyak itu namanya. Mereka ini artis ataupun entertainment nasional Indonesia Jakarta sejak tahun 2008, tahun-tahun 2008 itu artis-artis baru itu, konteks menyatakan demikian. Dan juga tokoh politik nasional Indonesia baru, termasuk juga nama Reno Barak, konteks menyatakan Reno Barak ataupun juga Erik Estrada namanya. Itu juga termasuk rombongannya Bencu Banuria yang berasal dari Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara sejak masa perkuliahan nama Irwan Kornel. Lalu kembali kepada konteks yang terhubung. Ceritanya begini katanya. Sepakatlah Ibu Sri Mulyani Indrawati dengan Ibu Sri Pujiastuti dan juga Bencu Banuria ini untuk membiayai proyek politik Begu Ganjang orang Batak atas nama pertanggungjawaban Bencu Banuria. Nah, demikianlah ini semuanya berlangsung kemudian sejak tahun 2008 berlangsung hingga tahun 2021 ini, di mana menyangkut juga dia kepada maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi pada tahun-tahun bersamaan. Konteks menyatakan termasuk itu persoalan maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan di tahun-tahun bersamaan, dan juga eksistensi perusahaan-perusahaan angkutan antar kota ataupun antar provinsi yang mulai beroperasi kembali sejak tahun 2008 tersebut. Itu termasuk konteks menyatakan atas nama Bencu Banuria itu sebenarnya pada waktu itu. Dia ini urusan yang juga terkait kepada mekarnya Kabupaten Pak Barat. Konteks menyatakan pada masa pemekaran Kabupaten Pak Barat, Kabupaten Dairi itu, pada waktu itu kejadiannya, di mana nama Irwan Kornel ini tidak diberitahu ataupun tidak diajak ngomong-ngomong secara pertemuan langsung, tidak tahu menahu sama sekali.
Lalu ceritanya berdasarkan konteks terhubung seperti ini. Bencu Banuria ini pun berangkatlah ke Jakarta. Konteksnya menyatakan demikian. Bersama rombongannya artis-artis baru, termasuk juga Ibu Sri Pujastuti dan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Saya kurang mengerti bagaimana, tapi dipastikan seperti itu. Namanya Ibu Sri, termasuk juga Bencu Banuria. Awalnya dari Fakultas MIPA, FMIPA, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Dan kemudian pada waktu mereka berangkat ke Jakarta, konteks menyatakan nama Irwan Cornel ini tidak diberitahu, namun sudah disepakati untuk ikut serta ke Jakarta. Ikutlah merantau ke Jakarta. Konteksnya kurang lebih demikian. Konteksnya atas nama Mulan Jamila ya, Mulan Kwok, dan juga Erik Estrada ataupun juga Reno Barak, termasuk juga Luna Maya dan Aura Kasih dan lainnya. Konteks menyatakan mereka yang berasal dari USU pada waktu itu. Mereka ini semua berasal dari USU pada waktu itu. Akan diajak ngomonglah Irwan Cornel ini setelah berangkat ke Jakarta. Konteksnya menyatakan istilahnya Irwan Cornel ini rombongan terakhir karena dia tokoh kemahasiswaan, orang terkenal gitu waktu pertemanan di USU. Karena itu konteks menyatakan demikian. Makanya nama Irwan Cornel ini rombongan belakangan, rombongan terakhir. Segan diajak ngomong, tapi sudah disepakati ikut merantau bersama rombongan Bencu Banuria ini ke Jakarta. Konteksnya menyatakan demikian. Nanti akan diajak ngomong setelah berangkat oleh Bencu Banuria. Lalu kemudian cerita pun berlanjut berdasarkan konteks terus menyatakan persoalan menyangkut tentang status Bencu Banuria ini sebagai pengacara, sarjana hukum Bencu Banuria ini, bukan sarjana MIPA ataupun sarjana fisika ataupun sarjana matematika, bukan, tapi sarjana hukum. Nah, satu awal persoalan. Pada waktu itu sebenarnya status sarjana hukumnya Bencu Banuria ini atas kesepakatan dari pertemanan. IO-nya itu dari Fakultas MIPA bahwasanya rombongan mereka ini berkepengacaraan Bencu Banuria ini adalah pengacaranya. Mereka ini kan mau jadi artis, mau jadi entertainment nasional Indonesia Jakarta, di mana Bencu Banuria ini punya ketertarikan ataupun obsesi tentang sarjana hukum. Berdasarkan konteks menyatakan berlatar belakang nama Irwan Cornel ini juga. Pertemanan ketokohan kemahasiswaan nama Irwan Cornel ini oleh Bencu Banuria diartikan sebagai obsesi bagi Bencu Banuria. Demikianlah Bencu Banuria ini lalu bergelar sarjana hukum. Konteksnya menyatakan sarjana hukumnya ini sebenarnya berlatar belakang Fakultas MIPA juga. Agak rumit ceritanya berdasarkan konteks menyatakan sarjana hukumnya Bencu Banuria ini termasuk percakapan bersama dosen yang bersangkutan. Kurang jelas bagaimana konteksnya, seperti samar. Pokoknya Bencu Banuria ini sarjana hukum, namun sebenarnya bukan sarjana hukum. Bencu ini kan berasal dari Fakultas MIPA, Fakultas Matematika. Nah, mana pula dia sarjana hukum kan? Berdasarkan konteks menyatakan demikianlah. Pada akhirnya Bencu ini bergelar sarjana hukum. Nah, agak rumit ceritanya. Dia ini akhirnya bukanlah sarjana fisika ataupun sarjana kimia, tapi sarjana hukum yang berlatar belakang embel-embel nama Irwan Cornel, pertemanannya di Universitas Sumatera Utara, ketokohan kemahasiswaan Universitas Sumatera Utara yang diartikannya sebagai obsesi untuk gelar kesarjanaan hukum. Berdasarkan konteks menyatakan Bencu Banuria ini mengenal nama Irwan Cornel ini sebagai sosok yang piawai di dalam percakapan. Memang sangat fakultas hukum sekali kalau ngomong-ngomong, dan berjabatan kementerian ataupun juga PMA USU di dalam pertemanan. Tokohlah nama Irwan Cornel ini. Konteks menyatakan karena hal itulah sebenarnya obsesi gelar kesarjanaan hukum nama Bencu Banuria ini. Selain daripada pula menyangkut tentang kepengacaraan rombongan mereka,
Mereka ini kan rombongan merantau ke Jakarta, di mana mereka mau jadi artis. Nah, manajernya itu Bencu Banuria ini. Pengacaranya ya Bencu Banuria ini. Lalu cerita pun kembali berlanjut. Kontek menyatakan Bencu Banuria dibiayai oleh Universitas Sumatera Utara untuk perantauannya atas nama Ibu Sri Pujastuti, atas nama Ibu Sri Mulyani Indrawati. Keterkaitan pula berdasarkan kontek menyatakan soal pemekaran Pak Barat. Ini sebenarnya berkaitan dengan omongan Bencu tentang Pak Barat ataupun Kabupaten Dairi. Demikianlah. Jadi kan bukan cerita soal Bego Ganjang lagi kan? Ceritanya soal Pak Barat. Nah, kurang lebih begitu rumit lah kira-kira. Jadi sebenarnya soal Pak Barat. Merantaulah kita ke Jakarta dan Bencu dibiayai oleh Universitas Sumatera Utara. Kontek menyatakan pembiayaan itu atas nama tanda tangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Keterkaitan juga perjanjian untuk proyek politik Bego Ganjang orang Batak. Pembuktian apa memang Bego Ganjang ini benar, tidak ngada-ngada, sebab Bencu Banuria bernyali mengatakan bahwa Bego Ganjang itu eksis. Kurang lebih demikianlah. Lalu cerita pun berlanjut. Kontek menyatakan ini keterkaitan lalu kemudian dengan Pema Usu ataupun Bencu Banuria ini kemudian menemui kalangan-kalangan aktivis ataupun organisasi ekstra kampus Universitas Sumatera Utara. Kayak Gemini ditemuinya, kayak HMI ditemuinya, kayak Gema Prodem ditemuinya, kayak GMKI ditemuinya. Bencu Banuria ini menemui semuanya untuk menyangkut manajemen. Kontek menyatakan ini keterkaitan manajemen tentang rombongan merantau ke Jakarta. Punyalah jaringan di Medan, koneksi ataupun pertemanan untuk mendukung perantauan di Jakarta itu. Jadi kan kita merantau, tentu kan kita tidak sendirian, kita harus didukung dari Medan. Nah, pertemanan di Universitas Sumatera Utara itu kontek-kontek Bencu. Kontek menyatakan demikian. Termasuklah HMI, termasuk pula Gemini, termasuk juga Pema Usu, pemerintahan mahasiswa Universitas Sumatera Utara, di mana termasuklah dia di dalamnya Anwar Sadat Siregar dan juga Pemiga Orba Yusra ataupun Popoy. Demikianlah kontek menyatakan itu adalah ketokohan-ketokohan yang termasuk dikenali oleh nama Bencu Banuria. Demikianlah kemudian cerita itu katanya begitu. Judulnya kan supernatural. Bego Ganjang berjanji berpolitik, politik supernatural, menyangkut Pak Barat mau ngajak-ngajak Kornel, tapi tidak ngomong-ngomong sama Kornel. Kornel ini nggak tahu apa-apa. Lalu cerita pun berlanjut. Bencu Banuria itu punya pertemanan juga di kalangan Universitas Katolik Santo Thomas. Di Unika Medan itu ada temannya Bencu, termasuk juga tentang perkuliahan nama Irwan Kornel. Kontek menyatakan kurang jelas bagaimana, tapi Bencu Banuria ini punya teman juga termasuk di Unika. Kontek menyatakan Bencu Banuria ini ngomong-ngomong juga dengan pertemanan Unika. Demikianlah perkara supernatural ini berkaitan dengan Unika. Unika ini berkaitan dia dengan Bencu. Bencu Banuria ini kontek menyatakan tersamar sepertinya begitu. Lalu cerita pun berlanjut. Bencu Banuria ini berangkatlah ke Jakarta bersama rombongannya. Duluan rombongan berangkat, Bencu belakangan berangkat. Istilahnya Bencu ini ketinggalan pesawat. Pesawatnya terbang duluan membawa rombongannya, sementara Bencunya tinggal di Medan. Kontek menyatakan, mengapa dia tinggal di Medan? Mau menemui Kornel dulu, mau jumpa Kornel dulu, mau ngomong-ngomong sama Kornel dulu, mau ngajak Kornel ikut ke Jakarta merantau. Namun sayangnya
Cornel tidak mau ikut merantau. Konteksnya menyatakan Bencu akhirnya berhasil menemui Cornel di alamat rumahnya dan mengajak Cornel ngomong-ngomong untuk pergi ke Jakarta. Namun lalu Cornel tidak mau diajak pergi ke Jakarta dengan alasan Bencu ini kurang jelas dalam memaparkan maksud dan tujuannya mengajak Cornel merantau ke Jakarta. Mau ngapain ke Jakarta? Merantau maksudnya untuk tujuan apa? Kurang lebih begitu. Dimana Bencu memaparkan ataupun menjelaskan tentang kepengacaraan, kantor kepengacaraannya. Bencu Banuria ini mau membentuk kantor kepengacaraan di ibu kota Jakarta dengan statusnya sebagai sarjana hukum atau advokat yang berdomisili profesi di ibu kota Jakarta. Pembicaranya kurang lebih demikian sepengingat nama Ridwan Cornel. Maka dari itulah nama Ridwan Cornel ini nggak sepakat, nggak mau diajak pergi ke Jakarta. Ngapain pergi ke Jakarta mau mendirikan kantor pengacaraan? Sementara pengacaranya Bencu. Bencu Banuria ini kan fakultas MIPA. Kenapa dia jadi sarjana hukum? Namun Cornel tidak serta-merta mengatakan demikian. Tidak serta-merta mengungkapkan hal tersebut. Karena juga pertemanan mendukunglah nama Bencu ini untuk menjadi pengacara ataupun sarjana hukum. Walaupun secara pemahaman pada saat bercakap-cakap bersama Bencu, nama Ridwan Cornel ini kebingungan alias melongo nggak ketahuan di dalam dirinya. Bencu nggak tahu kalau Cornel melongo waktu Bencu mengatakan dirinya sarjana hukum, advokat yang akan berdomisili profesi di ibu kota Jakarta. Nah, Cornel diam-diam saja, walaupun di dalam dirinya dia sudah melongo mendengar omongan Bencu seperti itu. Karena juga Cornel mau mendukung temannya Bencu untuk menjadi advokat, walaupun dari mana asalnya jadi advokat? Padahal Bencu kuliahnya di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia Fisika. Dari mana gelarnya jadi sarjana hukum? Tidak serta-merta nama Ridwan Cornel ini menyampaikan secara face to face kepada Bencu Banuria pada waktu itu. Hanya saja nama Ridwan Cornel menolak Bencu Banuria ataupun ajakan Bencu Banuria untuk merantau ke Jakarta. Hanya itu saja. Tanpa sepengetahuan berdasarkan konteks itu menyatakan itu keterkaitan kepada Entertainment Nasional Jakarta, keterkaitan kepada Luna Maya, keterkaitan kepada Alia Sachi, keterkaitan kepada Erik Estrada ataupun Reno Barak, keterkaitan kepada Mulan Jamila ataupun Mulan Pop, Aura Kasih. Konteks menyatakan rombongan itu pada waktu itu di Jakarta. Ada yang berangkat duluan, pada waktu kuliah sudah berangkat duluan, ataupun senior juga sudah di Jakarta duluan. Jadi kita mau jumpa di Jakarta. Lah kita inilah rombongan selanjutnya ataupun rombongan yang mau berangkat ke Jakarta tersebut. Kurang lebih seperti itu. Sepertinya tersamar konteks menyatakan demikian. Bahwa Entertainment Nasional di Jakarta itu banyak juga alumni-alumni dari USU. Termasuk juga Dewi Mahadewi katanya juga alumninya USU. Termasuk juga Ahmad Dhani The Rock juga alumni USU. Untuk menyatakan waktu Hutan Raya USU itu Ahmad Dhani The Rock itu kuliah di USU. Ya, saya juga udah bingung, tapi saya upayakanlah secara maksimal untuk memaparkan konferensi ini. Ya, ini cerita seperti angan-angan. Lalu kita lanjutlah ceritanya. Jadi konteks terhubung menyatakan ceritanya berlanjut begini. Bencu Banuria pun tibalah di Jakarta. Udah sampailah Bencu di Jakarta. Dan lalu kemudian berstatuslah dia profesi sebagai pengacara. Definitif Bencu Banuria ini pengacara di Jakarta, advokat, manajer atau manajemen di kalangan entertainment, kalangan selebritis, artis Entertainment Nasional Jakarta. Konteks menyatakan demikian. Termasuk dia kalangan Mulan Jamila, termasuk dia kalangan Aura Kasih,
termasuk dia kalangan alias Sachi, dan juga termasuk dia kalangan Reno Barak ataupun John Barak ataupun Erik Estrada nama aslinya. Konten menyatakan Erik Estrada yang berasal dari Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara pernah berteman kurang akrab dengan nama Irwan Cornel pada waktu sekolah SMU 2 Medan. Dan juga Luna Maya, termasuk juga kalangan Luna Maya, konten menyatakan Bencu Banurea sahlah memang manajemen, termasuk juga status profesi pengacara artis selebritis. Luna Maya pun termasuk, konten menyatakan demikian. Dan termasuk juga Bencu Banurea ini kepada kalangan Ibu Sri Pujastuti termasuk juga kalangan Ibu Sri Mulyani Indrawati termasuk dia kalangan Bapak Prabowo Subianto termasuk. Konten menyatakan Bencu Banurea ini termasuk juga kalangan Bapak Prabowo Subianto. Saya sudah bingung memaparkan konferensi ini, demikian ceritanya katanya. Baiklah. Lalu ceritanya pun berlanjut. Kontak terhubung menyatakan Bencu Banurea kemudian mengalami celaka dia di Jakarta. Bencu Banurea ini lalu menggeluti, berkecimpung dia di dunia politik, ikut dia sebagai kalangan yang menggawangi kepengacaraan politik. Konten menyatakan keterkaitan dia kepada dunia politik seperti perhitungan voting televisi. Konten menyatakan jaringan televisi termasuk itu Bencu Banurea ataupun quick count. Ya benar, baru saya terhubung. Konten menyatakan quick count yang pemilihan umum dengan otomatis quick count tersebut itu termasuk Bencu Banurea ini. Dia termasuk di sana. Termasuk juga seperti acara program televisi debat calon presiden. Konten menyatakan debat calon presiden itu yang di televisi itu termasuk Bencu Banurea ini. Lalu kemudian Bencu Banurea ini pun bersama teman-teman rombongannya, berdasarkan kontak terus menyatakan tidak lama sejak tahun 2008 itu emosi besar-besaran, galau berat-beratan di Jakarta bersama Mulan, bersama Aura Kasih, bersama alias Sachi, termasuk juga Luna Maya dan juga Reno Barak. Mereka itu sama-sama galau, emosi habis-habisan. Mengapa emosi? Kontek menyatakan ini sebenarnya nanti keterkaitan kepada persoalan maraknya usaha tambal ban perbengkelan yang terjadi pada tahun-tahun bersamaan. Keterkaitan dengan itu nih. Bencu Banurea dan teman-temannya, rombongan dari Universitas Sumatera yang kemudian menjadi kalangan entertainment nasional Jakarta, termasuk juga Om Ahmad Dhani, The Rock juga di sana, dan juga kalangan Ibu Sri Pujastuti juga termasuk juga Ibu Sri Mulyani Indrawati, mengetahui secara supernatural menerawang jauh ke kota Medan, Sumatera Utara, untuk mencari tahu Pak Menteri Advokasi HAM dan Lingkungan Hidup Pemerintahan Mahasiswa USU yang bernama Irwan Cornel itu lagi ngapain di Medan. Secara nggak mau diajak ke Jakarta, ikut rombongan ke Jakarta nggak mau diajak. Bencu Banurea sudah menyatakan bahwa Pak Cornel, Menteri Advokasi Biro Hukum Pemerintahan Mahasiswa Anwar Siregar Universitas Sumatera Utara itu lalu bekerja ataupun membuka usaha bidang tambal ban perbengkelan. Nah, itulah cerita selanjutnya. Dari informasi Bencu Banurea ini, pertemanan rombongan mereka tersebut di Jakarta pun menerawang jauh ke kota Medan, menghubungi pertemanan di kota Medan dan mencari tahu apa gerangan, bagaimana urusan nama Irwan Cornel.
Pak Menteri Biro Hukum Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang terkenal dan tersohor di kalangan pertemanan kemahasiswaan Universitas Sumatera Utara kala itu. Bukan kala jengking ya, ataupun Scorpio. Walaupun keterkaitan dengan Adi Bana Cobra. Saya sudah bingung menceritakannya ini. Ini sebenarnya urusan Adi Bana Merdeka, kenapa urusan Bencu? Yang mana kronologinya? Oke, baiklah, saya akan teruskan lagi ceritanya ya. Ini konteks terhubung menyatakan ini valid dan juga perlu untuk dilengkapi sebagai bagian dari konferensi internet 606 pelanggan Discovery ini, sehingga bisa variatif ataupun lebih banyak filenya ataupun versinya, lebih banyak versinya untuk acuan atau pengurusan persoalan. Konteks menyatakan keterkaitan juga keuangan Panama Connect ini perlu dikonferensikan karena menyangkut maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang terjadi pada tahun-tahun bersamaan. Dinyatakan sungguhnya atas nama pihak Universitas Sumatera Utara dengan keterwakilan ataupun kelanjutan urusan ketersangkaan termasuk juga nama Bencu Banurea asal dari Kabupaten Dairi, Kabupaten Pak Barat. Konteks menyatakan ini nanti keterkaitan kepada perusahaan oto angkutan transportasi antar kota, antar provinsi di Kota Medan. Seperti BTN, termasuk Sampri, termasuk Napogos, termasuk konteks menyatakan itu, termasuk itu nanti Bencu Banurea. Lalu ceritanya pun berlanjut. Bencu Banurea dan teman-temannya di Jakarta lalu menghubungi pertemanan di Universitas Sumatera Utara yang masih tinggal ataupun berdomisili di Universitas Sumatera Utara, tepatnya di Pajak Usu Baru. Pajak Usu kan sudah pindah dari domisili awalnya di samping Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara di dalam kampus kan, pindah dia di luar kampus kan, di dekat kuburan sekolah madrasah yang dekat dengan sumber nongko itu. Konteksnya sudah di luar kan. Nah, itu sebenarnya digawangi ataupun dipelopori juga proyek pembangunan Pajak Usu Baru itu, termasuk atas nama kalangan Bencu Banurea ini, termasuk juga Ibu Sri Pujastuti ataupun Ibu Sri Mulyani Indrawati. Makalah Pajak Usu itu pindah dari dalam kampus, pindah ke luar kampus di dekat sumber nongko itu sekarang kan. Konteks menyatakan itu sebenarnya untuk melanjutkan ataupun menghapus, konteks menyatakan menghapus jejak riwayat itu sebenarnya kronologi perkuliahan kalangan Bencu Banurea ini. Pada waktu itu kan rombongan mereka ini berangkat ke Jakarta. Nah, mereka tidak ingin itu bersangkut paut dengan kronologi Universitas Sumatera Utara. Salah satunya adalah tentang tempat tongkrongannya. Mereka ini dulu nongkrong di Pajak Usu lama di dekat Fakultas Ekonomi. Katanya itulah sebabnya juga Pajak Usu ini pindah keluar. Nah, digawangi ataupun dipelopori juga atas nama Bencu Banurea. Di sanalah mereka berkumpul di Pajak Usu Baru yang di luar kampus di dekat sumber nongko itu. Di Pajak Usu yang baru itulah mereka nongkrong, ngumpul semua berusaha. Mereka itulah kalangan dari Bencu Banurea, yang termasuk mereka adalah kalangan kelompok-kelompok mahasiswa atau organisasi ekstra kampus Universitas Sumatera Utara, seperti HMI, termasuk Gemini, termasuk konteks terhubung menyatakan, Cornel, kau sekarang sudah gamblang aja ngomongkannya secara logo-logo dan nama-nama, tidak usah lagi pakai istilah yang seperti membelot ataupun juga kepleset. Konteks menyatakan bahwasanya kita ngomong-ngomong tidak dalam keadaan becek. Jadi ngomongkan saya secara gamblang. Seperti Gemini, ngomongin Gemini, jangan Gemini. Gemini itu kan bintang zodiak Gemini. Bilang Gemini. Iya, Ibu Sri Pujastuti sudah masuk. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah alumni ataupun senior dari kalangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Yang ingin menghubungi nama Irwan keterkaitan Universitas Sumatera Utara dengan konteks terhubung menyatakan penyelenggaraan persoalan ini untuk gerbong pengurusan perkara atas nama internet ID 660 Discovery ini. Ibu Sri Pujastuti
didukunglah untuk Presiden Indonesia mendatang. Konten menyatakan demikian. Baiklah. Ya, saya akan teruskan lagi ceritanya. Ya, saya bingung dan ya agak galau sebenarnya, cuma saya upayakanlah secara maksimal untuk konferensi ini. Tadi ceritanya sampai di mana ya? Menerawang ya, Menerawang, di Terawang Kota Medan ini katanya. Lalu kemudian Nawir Koloni ketahuanlah berusaha di bidang usaha tambal ban dan bengkel, di mana kalangan pertemanan di Pajak Usu Baru dekat Sumber Nongko itu semuanya sudah nangis dan menjerit-jerit, berteriak-teriak, menyatakan Kolonel nggak mau diajak Oranto ke Jakarta. Dia memilih memprofesi berpacaran dengan usahanya sendiri, bidang bengkel tempel ban, digulitinya sendiri siang malam sendirian. Atas dasar warisan usaha dari bapak kandungnya, orang tua kandungnya. Kontak menyatakan mereka menerawang dan lalu kemudian cemburu ataupun iri dengan usaha tambal ban atau pembengkelan Namir Kornel. Kontak menyatakan sama rombongan Terminal Nasional Indonesia Jakarta senama Bencu Banurea. Demikianlah awalnya, lalu kemudian tidak begitu lama sejak tahun 2008 itu, dengan konteks termasuk juga kalangan angkutan transportasi antar kota, antar provinsi Kota Medan menghubungi Bencu Banurea. Kontak menyatakan itu Bencu Banurea dihubungi sebenarnya dari transportasi antar kota, antar provinsi Kota Medan, termasuk juga Pajak Usu. Kolonel buka usaha tampil ban, lalu kemudian Mulan Fok termasuk Luna Maya dan Aura Kasih yang merupakan rombongan Bencu Banurea pun menyatakan sikapnya di Jakarta. Kita juga membuka usaha tempel ban. Nah, begitulah lalu kemudian maraklah usaha tambal ban perbengkelan di tahun-tahun bersamaan. Kontak menyatakan lalu kemudian ditimpali juga oleh kalangan-kalangan lain untuk bidang maraknya usaha tambal ban perbengkelan tersebut yang secara keterkaitan jaringannya ataupun pertemanannya ataupun koneksinya termasuk juga Bencu Banurea di situ. Kontak menyatakan demikian. Itu termasuk nanti Bencu Banurea. Apakah nanti Anwar Sadat Siregar, Pema Usu yang satu masa periode dengan nama Irwan Kornel, ataupun juga dari kalangan angkutan kota, ataupun juga dari kalangan Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, ataupun juga dari kalangan Universitas Islam Sumatera Utara, ataupun juga dari kalangan Universitas Sunomen Hussein Kota Medan. Kontak menyatakan termasuk juga lokal daerah-daerah lain. Kontak Bencu Banurea tersambung kepada Nawir Kornel yang menyatakan itu cukup sampai kepada Riau. Di Riau pun ada itu, di Batam pun ada, di Palembang pun ada, di Padang pun ada. Saya Bencu sampai saya ke sana, sampai ke Aceh pun saya sampai. Itu sampai itu Pulau Sumatera itu tempel ban lah, bengkel tempel ban, kira-kira begitu Pak Kornel. Kontak menyatakan Bencu Banurea mengatakan demikian. Sampai itu lalu di Pulau Jawa, daerah Pulau Jawa. Nah, itu sebenarnya awal dari menerawang usaha bengkel ataupun tempel bannya nama Irwan Kornel. Mana konteks secara versi bersamaan juga menyebutkan sebenarnya ini keterkaitan juga proposal. Bencu Banurea menyatakan ini sebenarnya awal dari percakapan di Jakarta. Bencu punya proposal ataupun pemerintah Indonesia punya proposal, di mana Bencu Banurea lalu kemudian mengetahui bahwa ada biro untuk pengurusan bidang proposal di pemerintah Jakarta, pemerintah nasional Indonesia Jakarta. Kontak menyatakan termasuk juga kalangan Ibu Megawati Soekarno Putri ataupun Ibu Sri Mulyani Indrawati ataupun juga Bapak Prabowo Subianto tentang judul usaha tambal ban, usaha bengkel mau dikembangkan, mau dibuat marak senasional Indonesia, mana mengacu juga kepada nama Irwan Kornel. Dan termasuk juga disinilah kronologinya keterkaitan dengan pihak distributor ataupun pihak produsen bidang pengadaan pabrikan produk usaha tambal ban dan pabrikan produk spare part otomotif perbengkelan. Termasuk dia nanti di situ lalu kemudian kronologinya kepada nama Adi Bana Merdeka. Adi Merdeka termasuk dia RPK Pangkostrat, keterkaitan kepada kalangan Ibu Megawati Soekarno Putri, keterkaitan kepada pihak distributor, produsen, pabrikan, produk, spare part, perbengkelan, dan juga tambal ban. Adi Bana Merdeka termasuk sebagai bagian dari kronologi persoalan ini, kontak menyatakan demikian. Lalu maraknya lah usaha tambal ban perbengkelan terjadi, di mana salah satu pemegang modalnya ataupun saboternya nama Bencu Banurea.
Konten yang menyatakan itu Bencu Banurea. Saya Bencu Banurea. Saya selenggarakan itu untuk mensabotase usaha tambal ban perbengkelan Nameron Kornel. Pak Kornel ini sama sekali tidak mengajukan saya, ajakan saya untuk berangkat ke Jakarta. Kita merantau camping di Jakarta. Gak mau kan Kornel kan? Maka itulah konten menyatakan. Maka itu Bencu Banurea pun menyelenggarakan maraknya usaha tambal ban perbengkelan untuk mensabotase usaha tambal ban perbengkelan Nameron Kornel. Itu tahu Pak Kornel, dari sumber Nongko sampai Fakultas Kedokteran sampai ke Simpang Kuala Bekala itu atas nama Bencu Banurea itu, untuk berjumpa dengan Pak Kornel yang tidak mau diajak berangkat ke Jakarta. Sama sekali Pak Kornel ini tak mau diajak berangkat ke Jakarta. Entah mengapa alasannya tidak mau diajak merantau ke Jakarta. Konten menyatakan itu alasannya. Jadi kalau begitu, daripada kita juga duduk-duduk di Jakarta, sementara Pak Kornel buka usaha tempel ban di Medan, sementara Ibu Mulan Kwok Aura Kasih kontennya beneran suwe nggak ada. Kita semua rindu, kangen sama Pak Menteri advokasi dari Aura Kasih, termasuk alias Sachi dan Mulan. Kita sebenarnya tim sukses Anwar Siregar yang pempresiden mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang mencemburukan, menanya-nanya Nameron Kornel. Pak Kornel berasal dari Fakultas Hukum ya, dari program ekstensi. Basis masanya itu organisasi Forum Mahasiswa Ekstensi ya. Ini dari alias Sachi, kita dari HMI dan juga Gemini. Pada waktu itu kita rombongan dengan Bencu mau berangkat ke Jakarta. Kita mau ajak Kornel sama-sama ke Jakarta pada waktu itu. Namun Kornel nggak mau. Bencu sudah mengatakan bahwa Kornel lebih memilih usaha bengkel di Medan. Dia buka tempel ban siang malam. Nah, itulah sebabnya, daripada ngapain Kornel buka usaha sendiri, cari uang sendiri, sementara kita di sini kan kerinduan. Iya, di Jakarta Kornel itu sunyi, sepi-sepi sendirian. Dimana kita ini kan sebenarnya dari satu universitas, sama-sama kita dari USU. Mengapa kalau kita pilih orang lain daripada kita bersama dengan kawan yang kita kenal sendiri? Kornel kan bisa bersama dengan kita di Jakarta, tapi Kornel nggak mau ikut ke Jakarta. Nah, itulah awalnya mengapa kita buka tambal ban ataupun perbengkelan dimaksud atas nama Bencu Banurea sebenarnya. Pada waktu itu Pak Kornel ini punya penghasilan, namun penghasilannya nggak ngomong-ngomong sama kita di Jakarta. Sementara kita ini kan juga rindu sama Pak Kornel. Di Jakarta kita kumpul-kumpul sama Reno Barak, sama Erik, Luna Maya, termasuk juga alias Sachi. Oh, alias Sachi terus-terusan alias Sachi ya. Iya. Nah, demikian awal kronologinya. Berdasarkan konteks dulu menyatakan, maka kita mau mengurus keuangan Nameron Kornel, di mana sebenarnya kita ini satu asosiasi, satu kumpulan sebenarnya. Sama-sama kita dari USU, termasuk kita jaringan yang lain juga internasional, negara-negara. Iya, biar sama kita mengurus. Sebab apa? Ini tentang 666. Iya, Pak Kornel punya uang, di mana kita kan hidup juga terus berlanjut. Ya, konteks menyatakan demikian. Maka itu kita boleh sama-sama sampai tua, kita sama-sama, mengapa tidak Pak Kornel? Iya, demikian konteksnya menyatakan. Dari Aura Kasih, ya, Mulan juga Mahadewi, dari Puri, dari Tata, iya, Om Dani Derong juga. Kita tua sama-sama, punya uang sama-sama di Indonesia ini ya. Begitulah dia proyeknya BRI 666 atas nama Ibu Sri Pujiastuti, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Ibu Sri Mulyani Indrawanti. Termasuk juga Ibu Puan Maharani dan juga keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Prabowo Subianto. Kalau saya ikutkan semua biar kekuatan penuh untuk mengusahakan suksesi proyek keuangan saya ini. Baiklah, konferensi ini merisaukan dan galau sekali saya seperti angan-angan ya. Saya terhubung dengan Ibu Sri Pujiastuti. Iya, cek ombak. Oh iya, udah omongkan aja. Bahwa itu Mr. Alien itu ada di Indonesia. Dia kontak konfirmasi Amerika sekarang untuk pengurusan
proyek ataupun perkaranya. Supernatural berlangsung ini sudah konfirmasi bersesuai dia dengan internet 666 Kode Discovery ini. Ada orang-orang main supernatural, pelaku supernatural berlangsung di dalam sosial masyarakat. Mana konten terus menyatakan nama Irwan ini juga cinta kepada Mr. Alien. Alien Family adalah cintanya Irwan Cornell. Ya, itu benar. Jadi kita lanjut ceritanya. Pak Bencu Banurea menyatakan bahwa saya Bencu, saya sudah menikah di Jakarta. Punya saya ada anak saya, dan punya saya cerita yang mau saya omongkan dengan Irwan Cornell. Yang keterkaitan juga kecelakaan. Ya, Bencu ini mengalami kecelakaan. Demikianlah makanya maraknya usaha tambal ban perbengkelan yang berlangsung atas nama juga Bencu Banurea. Bukan, saya tidak termasuk juga satu-satunya. Ibu Sri Pujiastuti juga termasuk di situ, termasuk juga Ibu Sri Mulyani Indrawati. Malah konten terbuka menyatakan kita ini koalisi universitas. UI tahu kok Cornell. Universitas Indonesia itu buka tempel ban juga, bengkel dia buka marak itu di Jakarta. Yang keterkaitan kepada usaha tambal ban nama Irwan Cornell. Konten menyatakan atas nama perwakilan atau kontak konfirmasi Bencu Banurea ataupun juga konfirmasi nantinya Universitas Indonesia ataupun pemerintah nasional di Jakarta menyatakan itu sampai itu ke Universitas Pajajaran, Universitas Gajah Mada, itu semua sudah hobi, sudah minat buka usaha tambal ban ataupun perbengkelan. Cornell jangan bohong. Konten menyatakan mana ada lagi laku jual pulsa zaman sekarang ini, mau jual pakai data. Mentang-mentang kita sering hobi jualan pakai data, Cornell nggak mau ngomong-ngomong bidang usaha bengkel. Itu sampai Pajajaran, sampai Udayana, sampai Universitas Papua. Mahasiswa-mahasiswi itu sudah melirik bidang usaha bengkel ataupun tambal ban di tahun-tahun bersamanya. Dan juga tentang kesepakatan untuk pengurusan ganti keuangan ataupun reward kepahlawanan membuka usaha bidang tambal ban perbengkelan korban utama bullying supernatural atas nama kita, nama korban, nama usaha tambal ban, nama Irwan Cornell. Ya benar, mentang-mentang dari Fakultas Hukum yang ngomongnya tidak pernah ganti-ganti. Iya benar, itu ngomong sama persis melulu. Iya pas. Ya, jangan kontak juga atas nama kalangan Megawati Soekarno Putri. Kita mau ikut juga bidang usaha tambal ban untuk pembentukan asosiasi bersamanya, asosiasi bersama usaha tambal ban ataupun pabrikan bengkel ataupun tambal ban se-Indonesia itu nanti, sampai juga ke Asia, Jepang ataupun Amerika, termasuk juga Mark of the Beast 666 dan juga Islam Internasional untuk konfirmasi 666 Kode Discovery ini 22 triliun rupiah. Dengan konteks konfirmasi menyatakan bahwasanya ini juga menyangkut nanti kepada pengurusan perjodohan ataupun pernikahan nama Irwan Cornell. Betul, itu sekalian dikonfirmasi sekarang ini juga supaya kita bersiap-siap dan tahulah bagaimana usaha ini juga keterkaitan kepada menjodohkan perjodohan pernikahan kepada nama Irwan Cornell. Nah, keterkaitan kepada perkara itu nama Irwan Cornell juga dicederai tentang pernikahannya ataupun perjodohannya. Perkara supernatural berlangsung, kontak menyatakan ini dipertanggungjawabi secara bersama. Baiklah, mudah-mudahan saya sudah mengkonferensikannya secara maksimal. Pada momen menit kalender ini saya dinyatakan terhubung definitif sebenarnya kepada pemerintah nasional Indonesia Jakarta ataupun kontak konfirmasi mediasi mediatornya Alien Farm Internasional, terhubung untuk appointment 666 internasional abad milenium ini. 666 Discovery ini ingin didukung ataupun disupport untuk pengurusan basicnya tentang perkara supernatural, ketersangkaan atas nama manusia ataupun human commanding ghost brief yang menyembunyi ataupun tersamar-samar status identitas ketersangkaannya ataupun aktivitas supernaturalnya. 666 Discovery ini pada momen kalender ini sepertinya sudah semuanya ya, kontaknya sudah saya konferensikan semua, tidak ada yang ketinggalan atau apa masih ada yang ketinggalan ya.
Biar saya tunggu-tunggu dulu ya, bagaimana ada kontak lagi ataupun saya ingat-ingat lagi tadi kontaknya hari ini apa aja gitu. Iya, buat termasuk ya universitas-universitas lainnya. Oh, dari Universitas Udayana Denpasar Bali ingin mengusahakan pengurusan keuangan kepada nama Irwan Cornel. Iya, untuk kontak konfirmasi juga pada momen konferensi ini. Iya benar. Oh, itu sip, paten. Iya, itu paten. Saya nama Irwan Cornel berterima kasih untuk konfirmasinya dan mudah-mudahan konfirmasi benar adanya ataupun bolehlah untuk dikonfirmasi kemudian, ditoleransi untuk dikonfirmasi kemudian. Untuk keterkaitan internet 666 discovery ini. Kontak terus menyatakan keterkaitan juga kepada maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan senasional Indonesia, lokal daerah-daerah. Kontak menyatakan memang mengakuilah nama korban, nama sabotase korban usahawan tambal ban nama Irwan Cornel. Kontak menyatakan iya kok Cornel memang benarlah dengan omonganmu. Korban dari kejahatan kita supernatural berlangsung ini sudah terungkap dengan konferensimu. Internet 666 Irwan Cornel Discovery nyangkut juga proyeknya tabungan BRI 666. Ya benar, tabungan BRI 666. Konteks ini dinyatakan otomatis dan nama Irwan Cornel perlu legowo saja ataupun ikuti saja alur konten yang terhubung supaya semuanya bisa terungkapkan ataupun teromongkan. Siapa tahu masih ada omongan lagi biar itu terungkapkan. Oke. Kami dari Universitas Sumatera Utara, konteks keterwakilan kemahasiswaannya ataupun konfirmasi nanti ingin menyerahkan gelar kesarjanaan, pengurusan gelar kesarjanaan nama Irwan Cornel, penemu 666 di dunia, 666 dan juga termasuk tentang sarjana hukum sebenarnya, perintisan perkara supernatural abad milenium ini. Sarjana hukum sejak akademik perkuliahan, sejak dari persoalan ini dia. Ya, sejak dari persoalan ini. Konteks menyatakan demikian. Dengan pengurusannya dikonfirmasi secara bertahap melalui juga momen konferensi ini. Saya bernama Cornel mengucapkan terima kasih untuk konfirmasi tersebut dan saya nantikan untuk kelanjutannya realisasinya dengan konteks konfirmasi juga pemerintah nasional Indonesia Jakarta sehingga bisa bersesuaian ataupun bersamaan untuk pengurusan internet 666 Discovery ini atau nama Irwan Cornel. Konteks bahwa saya terhubung menyatakan The Virgin, grup band The Virgin konfirmasi juga sungguhnya berasal dari Universitas Sumatera Utara. Kita ini berasal dari Fakultas MIPA saya dulu, Matematika Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Sumatera Utara. Saya kenal nama Irwan Cornel sebagai orang terkenal, orang beken dulu lah, dikenal di Universitas Sumatera Utara. Punyalah nama untuk dikenal. Iya. Baiklah, saya nantikan dulu ya kan, karena siapa tahu masih ada lagi. Konten ini menyatakan tersambung kepada Jakarta untuk konfirmasi tentang pengurusan internet 666 Irwan Cornel Discovery ini. Nama Irwan Cornel, kepahlawanan, status korban utama kegiatan bullying, ketersangkaan supernatural, orang-orang kurang bertanggung jawab di dalam sosial masyarakat. Konteks menyatakan menyangkut juga status pendobrak perintis eksistensi perkara dengan klaim tudingan ketersangkaan yang mencenderungkan perbuatan manusia ataupun etnik, kostum suku lokal, atau juga menyangkut juga pertemanan bersama kalangan Asia ataupun non-pribumi Asia, Hindu ataupun Buddha, ataupun juga menyangkut Begu Genjang ataupun kode Jehovah ataupun kejawen. Saya alias Saji, saya senang dengan Irwan Cornel. Boleh kita
dari USU. Iya, konteks konfirmasi menyangkut percakapan nama Irwan Kornel ini. Boleh dikonfirmasi bahwasanya nama Irwan Kornel ini memanglah orang keren. Dari kami semua cewek-cewek cantik sedunia, Kornel ini mark of the beast. RFID itu atas nama cewek-cewek cantik yang berasal dari USU, Republik Van Irwan Demokrasi. Iya, itu dia. Waktu itu di Universitas Sumatera Utara, termasuk Alia dan Mulan pun dari USU, termasuk Puri Mahadewi, Tata Mahadewi, itu kalangan dari Universitas Sumatera Utara yang mengenal nama Irwan Kornel. Keterkaitan Pema USU Anwar. Nama Irwan Kornel ini dinyatakan cukup keren untuk pengurusan konferensi-konferensinya. RFID Amerika Serikat itu Republik Van Irwan Kornel Demokrasi. Iya. Kau ini tidak ikut dulu demokrasi, kau itu sendiri dulu. Pada waktu itu kami itu ingin ikut denganmu keterkaitan siapa, dari mana gerangan kau berasal. Waktu itu kau kan berasal dari Fakultas Hukum, dari Forum Mahasiswa Ekstensi ya. Saya nggak tahu itu nama formasi rupanya. Iya, jadi waktu itu kan kita membentuk kalangan kelompok Universitas Sumatera Utara. Nah, Kornel ini ngorbit tiba-tiba terkenal sampai kemana-mana. Di program psikologi, kedokteran kau dikenal. Di Fakultas Ilmu Politik juga terkenal. Sampai di MIPA, Fakultas Teknik, Politeknik, itu saya Mahadewi Politeknik. Ya, itu sebenarnya persoalan. Waktu itu karena kau terkenal itu, kami pengen tahu kau ini sebenarnya siapa gerangan, dari mana. Nah, mengapa kau terkenal ataupun dikenal gitu. Kau itu kan dikenal. Nah itu, itu. Jadi kita bentuklah dulu RFID. Iya, dari Politeknik sebenarnya. Itu sebenarnya keterkaitan kepada SMU 2. Iya, pernah dulu saya naksir denganmu. SMU 2, iya, ceritanya Mahadewi. Oh, Mahadewi, ya, saya ini vokalis dari Mahadewi, dimana saya waktu itu naksir. Saya ini anak kelas 1 dulu, ya, ikut saya paskibra. Saya tidak bisa tengsinan di sini, dimana saya ingin bilang Kornel itu waktu itu terkenal di paskib SMU 2. Nah, Eka waktu itu yang mengatakan bahwa namanya Bang Kornel. Iya, demikianlah dulu saya itu pengen kenal. Sampai ke USU rupanya Bang Kornel ini dikenal. Nah, itu awalnya sebabnya saya ingin tahu. Saya ini kuliah di MIPA, Fakultas MIPA. Ada yang kuliah di Fakultas Kedokteran. Dimana ini sebenarnya keterkaitan kepada pemerintahan mahasiswa nama Irwan Kornel. Iya, padahal itu nama Irwan Kornel ini ingin diangkat menjadi presiden mahasiswa USU. Untuk selanjutnya, nah di situ dia persoalan. Jadi nama Irwan Kornel ini kan tidak ketahuan dari mana gerangan. Waktu Bang Kornel naik itu ternyata dari Fakultas Hukum ya. Konteks menyatakan demikian. Bahwasanya kami tidak tahu kalau Bang Kornel ini dari Fakultas Hukum. Iya. Ya iyalah, saya dari Fakultas Hukum. Kalau tidak dari Fakultas Hukum dari mana? Oh. Waktu itu saya itu ini SMU 2, iya.
Pernah saya kenal Bang Kornel di SM2. Saya begitulah ceritanya. Iya. Nanti lihat dulu ya di internet, di YouTube biar nanti kita tonton. Ya. Jadi ceritanya berlanjut. Waktu itu saya ini paskibra di Semunda Medan. Jadi Bang Kornel itu dulu terkenal di Semunda Medan. Secara bersamaan lah, Bang Kornel itu kan waktu itu komandan di Pramuka. Ya, istilahnya wadana kan, wakil pradana. Ya, jadi waktu itu saya ini kan juniornya Bang Kornel. Dan tidak sempat saya kenal dengan Bang Kornel, serta merta Bang Kornel ini pergi dari Semunda Medan. Sudah tamat waktu itu Bang Kornel dan kuliah di USU. Dalam peninggalan Bang Kornel itu, saya ini paskibra saya di USU di Semunda Medan. Iya, paskibra di Semunda Medan. Oh, iya ya, kurang lebih begitulah. Jadi dari jauh lah saya naksir dengan Bang Kornel. Bang Kornel ini adalah seorang wadana. Ya, istilahnya komandan lah. Di Pramuka kan? Ya, benar. Oh gitu. Oh, dari Mahadewi ya. Iya, saya lihat loh visualnya, saya nampak loh. Oh, kirim salam dari Mulan. Saya ini Mulan. Saya pernah kuliah di USU. Saya ini dulu fakultas kedokteran saya. Lalu saya kenal dulu dengan Irwan Kornel dari pemerintahan mahasiswa USU, kalangan PEMA kan. Kornel ini kalangan PEMA yang terkenal, salah satu tokoh PEMA USU yang dikenal di Universitas Sumatera Utara pada waktu itu. Oh, konten ini menyatakan atas nama Mulan Jamila, Mulan Jamila. Iya, saya Mulan, saya kenal Kornel dulu dari Fakultas Kedokteran. Ya, FK Fakultas Kedokteran. Pernah saya dulu main-main ke Fakultas Teknik. Iya, benar. Iya, ini sudah mulai angan-angan ya, simpang siur, tapi saya upayakan secara maksimal untuk komprensinya. Lalu berkaitanlah dengan perkara ini. Sesungguhnya ada dia nama Jenny. Iya, Jenny itu dulu teman saya kuliah di Fakultas Kedokteran. Jenny ini saya rasa ada hubungan itu dengan perkara ini. Iya. Pernah Kornel dengar lagu Jenny anak mami? Iya. Itu berhubungan. Oh, berhubungan. Riff dari grup band Riff ya. Iya, Riff. Kornel usahakan konferensinya secara maksimal untuk pengurus persoalan ini. Dari Fakultas Kedokteran, alumni lah pada waktu itu kami mengenal nama Kornel dari Jenny, namanya Jenny. Ya. Kornel ini adalah sosok yang disantet ataupun
di Jalan Kungin di Fakultas Kedokteran waktu itu. Dia bentuknya seperti boneka voodoo. Nah, itu dulu atas nama Jenny. Jenny dulu namanya. Iya. Baiklah, itu saja. Ini dari The Reef ya, grup band The Reef. Reef, bukan ada The. Iya. Lalu kami kuliah di USU, Universitas Sumatera Utara. Iya. Jadi kembali lagi ya, dari cewek-cewek cantik seksi sedunia ini, Bang Kornel mengakuilah Bang Kornel ini cukup keren dengan konferensinya, layaklah untuk dikategorikan playboy. Iya, banyak pacarnya itu memang tidak mengada-ngada, memang beneran rupanya. Waktu itu kami mengira mengapa Bang Kornel ini sepertinya terkenal begitu. Iya, benar. Dari Universitas Sumatera Utara. Iya. Itu iya dari mana iya itu? Baiklah, saya akan menantikan lagi konferensi mahasiswa selanjutnya. Mulan menghubungi nama Ron Kornel. Baiklah, saya rasa cukup ya. Itu saja dulu, udah cukup padat ya konteksnya berlangsung kan. Saya upayakan untuk konfirmasi komitmennya tentang pengurusan ataupun penyempurnaan konferensi nama Ron Kornel ini sehingga bisa menjadi acuan untuk pengurusan kelanjutannya. Terus terang saya Ron Kornel sangat menantikan untuk kejelasan pengurusan ganti kerugian keuangan saya. Secara sebenarnya saya mengatakan saya ini benar-benar disambutasi keterkaitan kerugian materi saya. Sejak tahun-tahun persoalan ini berlangsung, di mana juga menyangkut maraknya usaha tambal ban ataupun perbengkelan di tahun-tahun bersamaan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Indonesia, termasuk juga kontak konfirmasi jaringan pengalaman telekomunikasi kontak terhubung ini, yang menyatakan secara bersamaan juga sebenarnya sudah terkonfirmasi terhubung kepada pihak mediator ataupun fasilitator status eksekutor yang terkonfirmasi atas nama klaim internet 666 Insurance Company ini pada momen perkara ini, Alien Family International. Kontak terhubung menyatakan Alien Family International sudah terhubung dengan pemerintah nasional Indonesia Jakarta, termasuk juga kalangan ketokohan internasional untuk pengurusan ataupun juga kepastian dari klaim internet 666 Ruang Discovery ini. Iya, konten ini berlangsung memang seperti meriah ya, seperti marak. Maka demikianlah saya mengusahakan juga konfirmasinya, kontak-kontak terhubungnya. Kontak terhubung menyatakan konfirmasi Alien Family International juga untuk appointment supernatural fenomena ini, kontak clone angel ataupun para malaikat. Kontak terhubung internasional untuk koneksi terpercaya Alien Family Abang Melim ini. Tentang konfirmasi kedatangan 666 di dunia sudah terkonfirmasi atas nama klaim internet ID 666 Discovery. Kontak terus menyatakan informasi kontak Crown Angel ataupun para malaikat, termasuk juga kontak Alien Family International Abang ini untuk konferensi internet 666 Discovery ini. Name Ron Kornel on speech on internet global contact confirmations Alien Family Global Friendship Event to countries. Baiklah, saya sudah selenggarakan juga konfirmasinya secara bersamaan. Terima kasih dan semua orang dapat menemukan update ataupun informasinya melalui sosial media internet masa kini, termasuk juga Bigo APK.
untuk menyatakan cewek-cewek cantik dan seksi di sosial media Bigo APK selalu kirim salam dan peluk hangat kepada nama Iwan Kurnia yang selalu dikhianati cintanya. Oke, baiklah, saya selalu kena khianat soal cinta. Dan juga dapat ditemukan melalui Google untuk literatur dan juga foto banyak orang di sana sebagai kelanjutan konfirmasi pengalaman supernatural Abah Milenium ini. Dan dapat ditemukan juga melalui Facebook seperti juga halamannya dan juga grup-grupnya, dan termasuk juga melalui YouTube yang masih memerlukan subscribe dari banyak orang untuk komitmen pengurusan perkara dan juga ganti kerugian keuangan kepada nama Iwan Kurnia. 660 discovery meaning pada momen pengurusan perkara milenium ini sudah mengkonfirmasi secara sustainable berkelanjutan sejak tahun-tahun berlangsung ini, 2015, 2018 hingga tahun 2021 ini, di mana sesungguhnya sudah mengupayakan perintisan perkaranya melalui internet global sejak tahun 2008, sejak masa Friendster dulu. Ya itu semunda itu, waktu itu dari Mahandewi dan Arya Sachi. Oke. Friendster itu kontak konfirmasi Luna Maya dan juga pemerintah nasional Indonesia, dan juga keterkaitan kontak konfirmasi kalangan Ibu Megawati Soekarno Putri ataupun Abang Guntur Soekarno Putra. Ya, Ibu Puan Maharani juga punya Friendster, kontak menyatakan kakak Puan Maharani juga punya Friendster dulu. Baiklah, demikian karena ini sangat mendesak dan urgent sekali sehingga saya mengupayakan konferensi ini secara maksimal. Saya sangat mengharapkan untuk permaklumannya ataupun toleransinya sehingga bisa momen perkara supernatural ini dilangsungkan secara maksimal. 660 discovery ini dapat ditemukan di banyak sosial media internet masa kini, termasuk juga MP3-nya bisa diupload untuk recording konferensi suaranya melalui aplikasi APPS ataupun juga APK dengan mengetik 666 ICDF ataupun ketik nama Profesor Iwan Kurnia, akan langsung muncul untuk recording suaranya, konferensinya dalam bentuk MP3-nya. 660 discovery ini ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa pada konferensi internet 666 discovery ini yang selanjutnya. Pada hari yang ke-6, alam ciptakan manusia seturut, segambar, serupa seperti Bapa di surga, seperti Putra Sang Juru Selamat, dan seperti Roh Kudus. Konfirmasi Alien Farm Internasional untuk penjelasan Roh Kudus sebagai perjuangan untuk eksistensi perkara supernatural, kode Hime Commandibus Grave, kode Abah Milenium, kode Antikristus, kode Yahwa, kode 666. 660 discovery ini konfirmasi pada momen kalender ini. Sampai jumpa.